pekerjaan tidak terlalu berat, tapi harus bekerja keras. Maksud saya itu, bagi saya, bekerja berat sama bekerja keras itu beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Saya ucapkan selamat datang ya di channel aku. Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya, dan begitu pun dengan saya. Buat saya sehat itu yang paling penting, bosku, karena sekarang saya ngerasain gimana rasanya sakit. Oke bosku, terima kasih banyak ya kalian masih setia nonton. Oke, di video ini saya mau mengeluarkan unek-unek saya yang selama ini saya pendam di hati saya. Saya pikir di sinilah mungkin waktunya untuk saya keluarkan unek-unek ini yang selama ini saya pendam. Sebenarnya bosku ya, saya tuh mikir berkali-kali ya untuk bikin video ini karena saya yakin mungkin ada ya teman-teman saya atau mungkin keluarga saya atau siapapun itu mungkin mereka akan menertawakan ya, atau mungkin mereka akan ngebully, atau mungkin mereka akan ngeledek saya kalau mereka melihat video ini ya. Dan disitulah nanti saya lihat bosku ya, mana kira-kira yang benar-benar mendukung saya, yang benar-benar support saya, dan mana kira-kira yang akan ngebully saya, dan mana yang tidak suka dengan usaha saya yang sekarang untuk coba-coba untuk nge-YouTube juga bosku. Begini bosku ya, saya itu bekerja sebagai seorang petani ya, petani sawit, dan mungkin kalian semua tahu ya, menjadi petani sawit, pekerjaan petani sawit itu bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah pekerjaan yang ringan. Karena di sini kita harus memiliki fisik yang kuat, kita harus sehat jasmani, karena kalau pekerjaan ini tanpa didukung dengan fisik yang kuat dan kesehatan jasmani, kita tidak akan sanggup mengerjakannya bosku. Nah itulah saya bilang, saya mengeluarkan saya di sini. Saya itu merasa sekarang itu udah nggak sanggup mengerjakan pekerjaan ini. Saya bukan tidak bisa bekerja lagi, tapi saya merasa nggak sanggup ya, karena saya memiliki sebuah penyakit dalam ya, yang saya rasa saya tidak sanggup mengerjakan pekerjaan berat seperti ini yang harus menggunakan tenaga yang ekstra, yang benar-benar harus didukung dengan kekuatan yang fisik ya. Dan sementara itu yang keahlian saya itu hanyalah bertani ya. Terkadang itu saya merasa sedih bosku ya. Saya itu kan punya keluarga, dan saya itu harus bekerja mencari nafkah untuk mereka. Sementara seperti saya bilang tadi, keahlian saya itu hanya bertani ya. Dan seperti saya itu punya penyakit, dan saya tahu bahwa penyakit itu bisa sembuh. Tapi penyakit yang saya alami sebenarnya sudah lama banget bosku ya. Dan sekarang itu setiap saya bekerja pekerjaan yang benar-benar menguras tenaga, yang butuh kekuatan fisik, itu penyakit itu pasti datang lagi. Jadi itu yang saya itu selalu ngebayangin, kepikiran bagaimana kedepannya kalau saya benar-benar nggak bisa kerja lagi ya, untuk mencari nafkah untuk keluarga saya. Jadi pikiran saya itu, keluarga itu bagaimana nanti, siapa yang akan menafkahi mereka. Walaupun saya tahu ya kalau sebenarnya rezeki itu memang sudah diatur sama Allah ya bosku ya, tapi harus disadari juga bahwa rezeki itu tidak akan datang begitu saja tanpa kita harus berusaha. Kita itu harus bekerja. Nah, itu ya selalu pikir bagaimana nanti kalau saya benar nggak bisa bekerja lagi, saya harus bagaimana. Sementara keahlian saya seperti saya bilang tadi itu hanyalah bertani bosku. Coba kalian bayangin bosku ya, kalau misalnya kalian berada di posisi saya, kalian ngebayangin umur kalian masih muda, sudah punya istri, sudah punya anak, dan kalian harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk mereka. Tapi di sisi lain kalian itu sedang sakit, dan keahlian kalian untuk mencari nafkah itu hanyalah pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat, adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang kuat. Coba kalian ngebayangin gimana rasanya begitu bosku, gimana rasanya berada di posisi yang seperti saya sekarang ini bosku. Karena jujur bosku ya, saya itu pernah nangis kepikiran semua ini, memikirkan, ngebayangin kalau benar-benar nanti saya benar-benar udah nggak bisa kerja, sementara saya harus menafkahi anak dan istri saya. Saya mau coba cari pekerjaan yang lain, tapi nggak tahu harus kerja apa, karena pekerja yang saya bisa kerjakan yang seperti tadi, hanya keahlian saya itu hanya bertani bosku. Terkadang orang merasa tertipu ya melihat saya, karena kalau mereka melihat dari postur tubuh saya, mereka melihat dari segi fisik saya, mereka itu nggak kepikiran kalau misalnya saya itu sakit. Karena kalau dilihat dari segi fisik saya itu, mau dibilang sakit tapi sebenarnya kelihatannya sehat, mau dibilang sehat tapi sebenarnya sakit bosku. Jadi itu membingungkan juga.
karena saya itu masih bisa apa ya, ya kelihatan seperti orang yang tidak sakit lah. Cuman kalau saya lagi bekerja, yang pekerjaan seperti saya bilang tadi itu, saya merasa tidak sanggup, karena itu saya sangat tersiksa dan penyakit saya pasti datang lagi. Dan itulah saya apa ya, karena saya merasa nggak bisa lagi bekerja begitu, saya kepikiran untuk ini ya, mencoba-coba peluang, mencoba untuk peruntungan untuk bikin konten YouTube. Walaupun saya tahu ya kalau peluang saya untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu sangat tipis, bos, tipis banget. Tapi di sini saya melihat kalau bekerja untuk YouTube atau bikin konten YouTube itu pekerjaannya apa ya? Pekerjaan tidak terlalu berat, tapi harus bekerja keras. Maksud saya itu, bagi saya bekerja berat sama bekerja keras itu beda ya. Kalau bekerja berat itu harus mengerjakan pekerjaan yang benar-benar membutuhkan kekuatan fisik dan harus mendukung dengan kesehatan jasmani. Tapi kalau bekerja di YouTube itu atau bekerja keras itu seperti bikin konten di YouTube, kita hanya perlu mencari ide-ide yang kreatif, terus kita harus rajin-rajin mengupload, mengunggah video-video yang menurut saya bermanfaat buat orang lain, yang menarik ya. Dan di sini kita membutuhkan membutuhkan pemikiran-pemikiran untuk membuat konten-konten yang kreatif, bikin video-video yang menarik. Tapi menurut saya tidak semua video yang menarik itu bermanfaat. Nah contohnya kan bosku ya, banyak video yang membuat orang tertarik untuk menontonnya, tapi sebenarnya video itu tidak bermanfaat, tidak mendidik. Seperti yang terjadi kemarin itu kan, ada prank sampah, itu membuat orang tertarik untuk nonton ya bosku ya, tapi menurut saya itu tidak bermanfaat. Terus ada lagi yang kedua, itu ada video yang baru-baru ini yang menuduh-nuduh kalau Baim Wong sama Raffi Ahmad itu menipu. Nah video itu sebenarnya orang tertarik untuk menonton video itu, tapi sebenarnya itu yang menarik tapi tidak bermanfaat bosku. Jadi di sini saya melihat ada mungkin ada sedikit peluang untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube ini, makanya saya coba-coba bosku ya. Walaupun saya tahu kalau peluang saya untuk mendapatkan penghasilan di sini tidaklah mungkin hanyalah sedikit, peluang saya tipis untuk mendapatkannya, tapi walaupun peluang itu sangat tipis, kalau kita berusaha dengan keras dan sambil berdoa, insya Allah mudah-mudahan bisa. Karena walaupun sebesar apapun peluang itu, kalau kita tidak mengusahakannya itu mustahil untuk tercapai bosku. Jadi di sini bos ya, saya minta doa dan dukungan kalian. Semoga saya selalu dimudahkan untuk bikin konten-konten dan selalu mendapatkan ide-ide yang kreatif untuk dibagikan di YouTube. Oh ya bosku ya, mungkin ya ada di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih harus curhatnya di sini? Kenapa nggak berdoa sama Allah aja? Kenapa nggak minta petunjuk dari Allah? Begini bosku ya, bukannya saya nggak pernah berdoa, saya itu selalu berdoa meminta petunjuk dari Allah tentang masalah saya ini. Tapi kan hidup dunia ini pasti kita butuh orang lain ya. Bagaimana ya kita bisa hidup tanpa orang lain ya? Kita pasti membutuhkan mereka untuk selalu mensupport kita. Nah seperti saya sekarang, yang saya lakukan sekarang ini, saya meminta dukungan dan doa dari kalian supaya saya bisa terus mengembangkan channel ini. Tanpa doa dan dukungan kalian, saya tidak akan bisa mengembangkan channel ini bosku ya. Jadi yang paling saya butuhkan di sini adalah doa dan dukungan kalian semua ya bos. Oke, terima kasih banyak ya yang buat kalian yang masih setia nonton video saya sampai di detik ini. Dan saya minta kalau misalnya kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa di like ya bosku. Dan jangan lupa juga kalian komentar bagaimana pendapat kalian tentang video saya ini. Dan kalau kalian merasa video saya ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian bosku. Sebelumnya juga saya minta maaf ya kalau misalnya ada kata-kata saya yang tidak tepat, kurang nyambung, atau tidak beraturan, atau mungkin salah-salah. Saya tidak lancar berbahasa Indonesia dan saya ini baru pemula. Oke, terima kasih banyak ya buat kalian. Saya doakan semua kalian senantiasa sehat selalu bosku ya, jangan sampai kalian sakit.